Oke, kali ini kita akan bahas tim-tim besar yang kemungkinan nggak lolos fase grup UCL. Kayaknya seru nih kalau Barcelona Milan ketemu di final Europa League. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Oke, ketemu lagi di Set Piece dan hari ini kita khusus ngomongin UCL nih, yang sebentar lagi fase grupnya 2 kali main lagi sih ya, akan menuju tahap akhir dan kita akan lihat siapa yang lolos dan enggak ke fase gugur. Tapi kondisinya saat ini, seperti teman-teman Set Piece tahu ya, ada beberapa klub gede ya yang kemungkinan akan turun kasta ke Liga Malam Jumat. Kemungkinan ya. Kalau kita lihat hari ini Atletico Madrid, Barca, Milan, Juve ya, itu punya potensi sebenarnya nggak lolos. Gue sendiri sebenarnya nggak terlalu terkejut. Kenapa? Karena kita dulu pernah bahas Barca ya di awal musim ya. Kita masih belum yakin apakah Xavi ini bisa memanfaatkan pemain-pemain yang ada saat ini meramu jadi sebuah tim yang kita kenal seperti Barca yang dulu. Ya walaupun gue sebenarnya nggak terlalu skeptis lah bahwa Xavi ini nggak bisa jadi pelatih, nggak juga gitu ya. Walaupun Lampard, Gerrard, Pirlo yang satu letting lah sama dia itu gagal gitu ya. Kalau lu lihat kemarin Barca main di El Clasico lawan Madrid, ya kita tahu lah mainnya gitu-gitu aja kan. Emang unggul ball possession, tapi buat create chances aja susah. Nah, di UCL kemarin waktu terakhir lawan Inter, gue lihat juga sebenarnya agak beruntung bisa dapat 1 poin. Kita tahu di detik-detik akhir tuh Aslani ya kalau nggak salah punya peluang emas yang gagal jadi gol. Cuma memang gue ngelihat ya oke lah, Xavi ini masih butuh waktu lah gitu ya. Di seberang sana Arteta aja masih dikasih waktu dan sekarang dia proof kalau dia bisa. Nah, Xavi kan belum ada semusim megang Barca. Jadi ya mungkin deserve dikasih kesempatan dan waktu lebih untuk meramu tim ini gitu ya. Tapi masalahnya teman-teman yang fans Barca nih sabar gak? Sesabar fans Arsenal atau enggak? Kemarin minggu lalu kita sempat menghadirkan Barca Bandidos ya di set piece. Kalau nggak salah Mas Dos itu bilang Barca sudah terlalu lama terpuruk. Menurut gue juga Xavi emang kesulitan ya buat nangani tim sebesar ini gitu ya. Dia dapat semua pemain-pemain yang sebenarnya dia butuhin, ya walaupun mungkin 1-2 nggak sesuai dengan ekspektasi dia, tapi hasilnya sejauh ini di awal musim ini belum terlalu kelihatan ya. Konde, Christensen, Casey, Lewandowski, Rafinha gitu ya. Bahkan Rafinha sama Casey aja belum kelihatan kontribusinya gitu. Ya kita lihatlah nanti seperti apa Barca, tapi kalau benar Barca akhirnya besok kalau gua nggak salah kalau Inter berhasil menang lawan Victoria Pleasant, itu aja udah Barca udah pasti turun kasta ya ke Liga Malam Jumat gitu. Ya agak aneh sebenarnya ngelihat Barca nggak main di UCL. Nah, yang kedua selain Barca, kita tahu di La Liga, wakil La Liga di UCL, Atletico Madrid juga nggak kalah hancurnya nih, parah banget di musim ini gitu ya. Padahal kita tahu di grup B, di grupnya Atletico, praktis sebenarnya nggak ada tim besar ya. Tapi Atletico kelihatan menang aja susah banget gitu ya. Tim kayak Klub Brugge saat ini ada di peringkat 1 gitu ya, dan bahkan udah memastikan lolos ke 16 besar. Dan Atletico sendiri bahkan belum tentu lolos ya kalaupun dia nggak masuk fase gugur, dia kemungkinan besar juga belum tentu lolos ke Liga Malam Jumat gitu ya. Ada kemungkinan bahkan turun ke peringkat 4 karena Leverkusen mainnya juga oke, lumayan. Dan Atletico main di kandang Leverkusen kalah ya. Padahal kita tahu grup B itu rasanya rasa Liga Malam Jumat grupnya sebenarnya. Timnya sebenarnya mediocre semua lah gitu. Tapi masalahnya mungkin kita sejauh ini kita ngelihat Simeone memang seperti masanya udah lewat ya gitu ya. Bukan lagi Simeone yang saat peak bisa membawa Atletico masuk ke 2 kali final UCL di 2013 dan 2015. Kayaknya agak kesulitan Simeone ini untuk beradaptasi sama gaya permainan sepak bola sekarang. Dan kita lihat pemain seperti Joao Felix yang sebenarnya oke, luar biasa gitu ya. Cara teknik dan skill bagus. Tapi rasanya di Atletico yang main defensif, kemudian Felix ini kelihatan nggak keluar potensi terbaiknya lah. Padahal kita tahu dulu belinya mahal banget tuh 100 juta euro. Tapi sampai sekarang maksudnya belum betul-betul keluar potensi maksimalnya. Dan ada rumor dia bakal cabut nanti di bursa transfer Januari ya. Atletico ya gua nggak tahu deh. Kayaknya feeling gua sih kalau fase gugur kayaknya nggak lolos gitu ya. Tapi nggak tahu nih turunnya ke Liga Malam Jumat atau bahkan bernasib sial nggak sampai nggak lolos sama sekali ya. Nah, buat kalian teman-teman setpicer sendiri gimana sih menurut kalian rasanya kans Barca dan Atletico untuk lolos ke fase gugur UCL? Ya, kalau mereka berdua akhirnya turun ke Liga Malam Jumat agak berat ya. Satu berat dari sisi finansial, mereka akan ya nggak dapat sebesar UCL. Kemudian kedua, ya kita tahulah levelnya mereka harusnya tetap ada di UCL.
dan ini tentu saja buat fans sangat mengecewakan ya. Setelah ini gue akan bahas juga nggak hanya wakil dari La Liga, tapi kita tahu ada 2 wakil dari Serie A yang main di UCL saat ini yang juga masih deg-degan nih sebenarnya karena akan terancam tidak lolos gitu. Ya kalau kita lihat kemarin Napoli luar biasa sekali di fase grup, kemudian Inter bisa 2 kali bermain cukup bagus melawan Barca sehingga relatif aman. Nah, Juventus nih teman-teman setpiecer ya. 5 sampai 7 tahun lagi 5 sampai 7 tahun lalu maksud gua kita tahu Juve lumayan bagus lah di UCL dan sempat masuk final juga gitu ya. Dan kali ini kan pelatihnya Allegri nih, bukan Conte ya. Kalau Conte kan DNA-nya katanya bukan UCL gitu, tapi sekarang justru ngedrop banget. Juve kita tahu di fase grup baru dapat 3 poin dari 4 laga gitu ya. 1 kali menang dan 3 kali kalah dan rasanya bisa-bisa turun ke peringkat keempat nih gitu. Jadi Juve anjlok banget di UCL musim ini. Nah, Milan kalau kita ngomongin AC Milan, apa yang kita khawatirkan di awal musim champion ini terbukti gitu ya. Sangar di Serie A cukup bagus tapi begitu masuk UCL loyo nih. Ya kalau ngomongin peluang dari 2 wakil ini kalau Juve menurut gue berat lah buat lolos ya gitu. Berat apalagi Benfica tuh bisa 2 kali nahan PSG ya, lebih oke lah mainnya gitu ya. Ya walaupun PSG kita tahu kalau di UCL ya bukan DNA-nya juga gitu ya. Nah, Benfica ini di grupnya Juve bahkan kita tahu musim lalu kan sampai ke babak final gitu. Ya nggak bisa diremehin. Nah, di grupnya Milan, gue menilai Milan masih punya peluang untuk lolos ke fase gugur. Karena 2 pertandingan terakhir itu Milan relatif enteng sebenarnya ya. Lawan Dinamo Zagreb sama Salzburg. Harusnya bisa lolos ya. Harusnya bisa lolos. Karena di Serie A juga Milan tampilnya kan konstan, stabil, bagus gitu ya. Harusnya ini menambah motivasi mereka untuk bisa bersaing di UCL. Ya walaupun kita tahu kalau Milan sampai lolos ke fase gugur, ada kemungkinan nanti pasti kayak tahun lalu tuh, memilih salah satu ya, mungkin di Serie A keteteran atau di UCL keteteran. Nah, gimana pendapat teman-teman setpiecer? Apakah di UCL musim ini hanya Napoli dan Inter dari Serie A yang berhasil lolos ke fase gugur? Kita nantikan match-nya sambil kita harap-harap cemas ya buat 4 fans klub yang tadi gue sebutin. Demikian ulasan gue kali ini. Sampai ketemu lagi di ulasan selanjutnya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.